Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang telah kita bahas pada sesi yang pertama tadi berkaitan dengan prinsip salaf dalam memurnikan agama. Dan kita mengetahui bahwa hakikat kemurnian dari agama yang ada pada sisi kita, yaitu agama al-Islam, adalah dengan kita hanya mengambil tata cara kita beragama dari Al-Quranul Karim, murni dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula bimbingan dari kalangan a'immah. Islam wa sunnahlah yang menjadi barometer dan tolak ukur utama apakah agama seseorang telah murni ataukah tercemar dengan kotoran-kotoran al-bid'ah wad dalalat. Dengan Islam wa sunnahlah barometer keselamatan akan didapat oleh seorang hamba. Ketika dia berada di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat. Ketika tidak, maka na'udzubillah min dzalik, artinya dia tidak akan selamat. Bahkan sudah ternukil dari ucapan a'immah, bagaimana mereka menyampaikan bahwa sebuah kebid'ahan sama sekali tidak ditoleransi dalam beragama, sekecil apapun bentuknya, sebaik apapun niat pelakunya. Maka kita harus benar-benar memurnikan agama al-Islam, memurnikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam keseharian kita. Bahkan telah ternukil dari ucapan al-Imam Abdul Malik al-Maimuni rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, qala li al-Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah mewasiatkan kepadaku, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. Iyyak, hati-hati engkau, an tatakallama fi mas'alatin, untuk engkau berbicara, maksudnya menyimpulkan sebuah permasalahan. Hati-hati engkau dari berbicara pada sebuah ilmu, laisa laka fiha imamun, tidak ada imam yang mendahuluimu dalam perkara tersebut. Maka innamad dinu an-naql. Agama ini hakikatnya adalah penukilan. Ikhwati fillah yara'akumullah. Hakikatnya kita menukilkan apa yang ada dari Al-Quran, apa yang ada dari sunnah, apa yang ada dari ucapan a'immatus salaf. Hakikat dari agama kita adalah nukilan demi nukilan. Maka a'immatul muhadditsin dalam perkara ini sangat serius dalam mempelajari ilmu sanad. Karena dengan sanad itulah kita bisa menilai apakah penukilan ini benar ataukah salah. Apakah penukilan ini bisa diterima ataukah ditolak. Laula sanad laqala ma syaa man syaa. Laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, maka siapapun akan berucap apapun yang dia mau. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, untuk menjaga kemurnian agama kita, tidak perlu kita membuat kaedah-kaedah yang baru. Tidak perlu kita mengambil kesimpulan-kesimpulan yang baru. Ketika sudah ternukil dari kalangan a'immah, terlebih ada dasarnya dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih dari Al-Quran, maka itu sudah sangat cukup. Itu yang akan menjadi poin keselamatan kita dalam kemurnian agama tersebut.
Maka Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan kepada beliau, Al-Imam Abdul Malik Al-Maimuni rahimahullah, hati-hati engkau dari berbicara dalam sebuah permasalahan yang tidak ada salafnya, tidak ada imamnya, tidak ada pendahulunya, belum disimpulkan oleh siapapun kecuali dirimu. Hati-hati. Jangan sampai yang demikian, na'udzubillah min dzalik, bisa menjerumuskan kita ke dalam al-bid'ah wad dhalalat. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada pembahasan ini, penjelasan yang sangat baik telah datang dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Muhaddits rahimahullahu taala. Di dalam karya beliau At-Tasfiyah wa Tarbiyah, pada halaman ke-29, beliau menyampaikan farruju'u ila ad-dini huwa ar-ruju'u ila al-kitab was sunnah. Ketika seorang kembali kepada agama, tadi agama Islam siratal mustaqim tadi yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di kanan kirinya ada subul, maka kita diminta untuk kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada as-sunnah, kembali kepada agama. Itulah hakikat dari kembali kepada Islam ini. Hakikatnya kata beliau, kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Lianna dzalika huwa ad-din bittifaqil a'immah. Karena Al-Quran dan Sunnah itulah agama kita. Dan ini berdasarkan kesepakatan dari para ulama. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, wa huwal ismatu minal inhirafi wal wuqu'i fid dhalal. Bahkan ini merupakan al-ismah, penjagaan. Ini juga yang pernah kita sampaikan dari nasihat Syekhuna Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah dalam karya beliau min samaratit tamassuki bil kitabi was sunnah. Di antara buah-buah yang akan dihasilkan oleh seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, al-ismah, penjagaan. Seorang akan dijaga dari berbagai kesesatan, seorang akan dijaga dari berbagai kebid'ahan, seorang akan dijaga dari berbagai penyimpangan dengan Alkitab wa Sunnah yang kita pegang erat-erat. Maka seorang akan mendapatkan penjagaan al-ismah, keselamatan minal inhiraf, dari berbagai penyimpangan, wal wuqu'i fid dhalal, dari terjatuhnya dia ke dalam kesesatan. Walidzalik, oleh karenanya qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda alaihi salatu wassalam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, lan tadillu, tidak akan kalian tersesat. Jaminan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan kalian tersesat setelah kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitaballahi wa sunnati. Dua hal tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Walan yatafarraqa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta yarida alayyal haud. Dan Al-Quran dan Sunnah tersebut, keduanya tidak akan berpisah sampai mereka nanti kembali kepadaku di haud, di telaga Al-Kautsar. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang ringkas ini, pelajaran penting yang kita ambil setelah tadi kita simpulkan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun yang mau memegang bara api Al-Quran dan bara api sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lan tadillu, kita tidak akan pernah tersesat. Demikian pula pelajaran penting yang berikutnya, bahwa Al-Quran dan sunnah akan senantiasa ada selama dunia ini masih berdiri. Selama yaumul qiyamah tidak atau belum ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada yaumul qiyamah, di hari esok kelak, ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan mendapati kita semua biidznillah ta'ala berada di sisi haudnya beliau, telaganya beliau Al-Kautsar, maka Al-Quran dan Sunnah pun akan kembali kepada beliau, mendekat kepada beliau. Disitulah Al-Quran dan Sunnah tidak pernah akan terpisah. Maka mereka golongan yang hanya fokus dengan Al-Quran, yang kita kenal dengan golongan Al-Quraniyun, tidak masuk ke dalam keselamatan.
Demikian pula mereka yang na'udzubillah min dzalik mengacuhkan Al-Quran hanya fokus kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam pun demikian. Tidak akan bisa sampai kepada titik keselamatan. Tidak terpisah antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Bagaimana kita bisa mempelajari kaifiyah, tata cara rinci ibadah haji yang dilakukan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Kewajiban-kewajiban berhaji hanya bersifat global di dalam Al-Quran. Penjelasannya Allah Jalla wa'ala menyerahkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak tanggal 9 Dzulhijjah sudah menuju Mina, 8 Dzulhijjah menuju Mina, 9-nya menuju Arafah, dan yang seterusnya. Dinukilkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dinukilkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dari Al-Quran. Namun hal ini tidak menunjukkan berarti Al-Quran kurang. Kesimpulan dari musuh-musuh Islam yang menyampaikan demikian. Pada hakikatnya tidak. Justru menyempurnakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dari kaedah-kaedah global tersebut. Perintah-perintah secara umum. Maka Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, keduanya, kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak akan berpisah sampai mereka nanti kembali ke telaga Al-Kautsar bersamaku. Bahkan terkait dengan hadis ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyampaikan, la yalzam qawla bikulli halin illa bi kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa anna ma siwahuma taba'un lahuma. Tidak ada perkataan yang wajib, ilzam, untuk diikuti. Tidak ada perkataan yang wajib untuk diikuti dalam setiap keadaan. Kulli hal. Setiap keadaan harus kembali kepada arahannya. Setiap hal harus kembali kepada nasihatnya. Tidak ada yang demikian. Manusia mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak bisa kita jadikan ucapan manusia sebagai firman Allah wal'iyadzubillah, sebagai hadis Nabi alaihi salatu wassalam wal'iyadzubillah. Tidak bisa. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Yu'khad wa yurad. Kecuali penghuni kuburan ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada perkataan yang wajib untuk diikuti dalam setiap keadaan. Kecuali Al-Quranul Karim. Kecuali sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa anna ma siwahuma taba'un lahuma. Dan yang selain dari keduanya, selain dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, akan mengikuti keduanya. Hanya akan mengikuti keduanya. Ketika ada selain Al-Quran dan sunnah yang tidak berjalan dalam bimbingannya, tidak berjalan dalam koridornya, maka mohon maaf, tidak bisa kita terima. Dan inilah ikhwatifillah ya ra'akumullah, akidah yang ditanamkan kepada ahlus sunnah. Hakikat dari warisan yang sampai kepada kita. Hakikat dari warisan yang diberikan kepada kita dari mereka. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan para salaf. Tidak mengenal pengkultusan dalam al-ashkhas. Taqdis al-ashkhas. Mengkultuskan individu-individu. Bukan bahagian dari akidah ahli sunnah. Maksudnya mengkultuskan apa? Apapun yang dia sampaikan pasti benar. Walaupun ternyata keliru dia. Lah ini adalah ustadz saya. Lah ini adalah syekh saya. Lah ini adalah alim fulani. Lah ini adalah ulama. Ini adalah takdis. Hati-hati kita dari sifat mengkultuskan. Dalam tanda kutip kalau kita boleh memakai lafaz mengkultuskan tadi, maka yang bisa kita jadikan sebagai satu hal atau bahkan mungkin dua hal yang tidak akan pernah salah adalah Al-Quran dan Sunnah. Selebihnya bisa terjatuh dalam kesalahan. Para ulama yang ada di tengah-tengah kita pun demikian. Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafidhahullah wa ra'ah memberikan tarbiyahnya kepada kita. Lau akhta'a Ahmad ibn Hanbal la radatna. Kalau seandainya Ahmad bin Hanbal salah, maka kita pun akan mengoreksi kesalahannya. Siapa dari kita yang bisa terselamatkan dari kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan? Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Tidak ada. Maka ilzamul qaul. Wajib kamu
jalani apa yang saya nasihatkan, wajib. Kalau sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, tayyib, absyir. Tapi kalau tidak, mohon maaf. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita dapati pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah, menyampaikan hal yang serupa. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, panutan, maka ambillah dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan yang mengandung makna bahwa posisi para sahabat tidak pernah terlepas dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena mereka orang-orang yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan para sahabat sudah melihat dulu, memantau dulu mana hati-hati dari kalangan hambaku ini yang sangat bersih, yang bisa mendampingi sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dipilihlah mereka, ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam, yang walaupun kita memiliki emas satu lembah atau sebanyak gunung Uhud, tidak akan bisa kita tandingi walaupun sedikit dari sedekah mereka, keutamaan yang ada di sisi generasi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini kembali kepada kemurnian agama kita. Al-Quran, kemudian sunnah, dan merekalah pemahaman para salaf, para sahabat, yakni radhiyallahu taala anhum jami'an, yang kita pegang erat-erat dalam memurnikan agama, akidah yang kita yakini. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, setelah beliau menyebutkan bahwa para ulama seharusnya kembali kepada pemahaman yang benar dalam meneruskan agama ini kepada umat, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita salah dalam menyampaikan maksudnya Allah dan maksudnya Nabi alaihi salatu wassalam, seperti kaum Al-Khawarij. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Disematkanlah kepada orang-orang yang belum tentu masuk ke dalam kubangan kekufuran, tapi mereka adalah taghut. Mereka sudah berhukum kepada selain Allah, mereka sudah berhukum kepada selain Al-Quran, mereka sudah mengambil hukum dengan selain sunnah, dan yang seterusnya, hanya bermodalkan semangat tanpa pemahaman yang sahih. Maka penting, kata Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, lantas beliau melanjutkan, likaila, apa tujuannya? Yaqa'u, agar tidak terjatuh al-muslimuna, kaum muslimin, fi istihlali ma harramallah, untuk menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, mutawahhimina annahu mimma abahahu Allah, dalam kondisi mereka menyangka bahwa itu adalah satu hal yang mubah, satu hal yang boleh, padahal dilarang. Tak ubahnya seperti keadaan saudara-saudara kita kaum muslimin saat ini, ketika belum terbimbing di bawah bimbingan Al-Quran, belum memurnikan agama mereka sesuai dengan kemurnian sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Prinsip-prinsip para ulama salaf pun tidak mereka fahami. Lantas apa yang terjadi? Al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi hak. As-sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Dan itu yang sudah diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam Syarhus Sunnah. Dibolak-balik. Yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Tak ubahnya seperti keadaan kaum jahiliyah, yang harusnya seorang itu secara fitrah senang ketika mendapatkan karunia seorang putri, maka di zaman jahiliyah justru akan dikubur hidup-hidup putri tersebut. Fitrun mamsukhah. Kata Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, kesimpulan dari apa yang ada di masa kaum jahiliyah adalah fitrah-fitrah yang berbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah, dan yang seterusnya. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, dilanjutkan oleh beliau, wal'an kalimatil akhir hawla ar-ruju'i ila ad-din. Maka aku pun akan menjelaskan kepada kalian, kata beliau rahimahullahu ta'ala, tentang kembali pada agama, kemurnian Islam. Idza aradna al-izzah minallahi tabaraka wa ta'ala.
wa ayyarfa'a 'anna dzul, apabila kita menginginkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita menginginkan Allah mengangkat kerendahan, kehinaan dari umat Islam, wa yansuruna 'alal adu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dari permusuhan-permusuhan orang yang jahat, fala yakfi lidzalika ma asyarna ilaihi min wujubi tashihil mafahim. Maka poin sebelumnya terkait dengan baiknya pemahaman kita dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, itu poin yang belum cukup. ورفع الآراء التي أولت الأدلة الشرعية عند أهل العلم وعند أهل الفقه الاختصاصي. Demikian pula ketika kita mengangkat pendapat-pendapat yang mentakwilkan adillah, dalil-dalil yang berasal dari asy-syar'iyyah, Al-Quran dan Sunnah di sisi para ulama ahlul ilm. Demikian pula para ahli fikih yang memang mutakhassis di bidangnya. Wa innama hunaka syai'un akhar muhimmun jiddan. Namun di sana ada perkara yang lain yang sangat penting sekali, kata beliau, litashihil mafahim, untuk meneruskan poin pemahaman yang sahih ini. Pemahaman yang murni yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena bisa jadi kita pegang Al-Quran, kita berpegang dengan Sunnah, namun pemahamannya keliru. Tapi kalau sudah pemahaman kita benar, pemahaman kita baik, ada poin yang kedua, kata beliau, ala wahwal amal. Prinsip salaf dalam memurnikan agama adalah al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu yang kita miliki. Hati-hati akhwati fillah yarhakumullah, jangan sampai ilmu-ilmu tersebut hanya menjadi catatan-catatan yang kita pajang di maktabah-maktabah kita, lemari-lemari kita, dan yang seterusnya. Kita memiliki tanggung jawab untuk beramal. Berapa banyak hadis Nabi SAW yang sudah kita pelajari dari para guru kita, dari para asatidzah kita, hafizahumullah wa ra'ahum. Pertanyaannya pula, berapa banyak yang sudah kita amalkan dari hadis-hadis yang kita dengarkan tersebut, dari majlis-majlis yang kita hadiri tersebut. Dilanjutkan oleh beliau, wali annal ilma wasilatun lil amal. Dan hakikat dari ilmu adalah wasilah, sebuah perantara untuk kita menuju sebuah amalan. Fa idza ta'allama al-insanu, apabila seorang manusia, apabila kita sudah mempelajari sebuah ilmu, wa kana ilmuhu safiyan musaffa, maka ilmunya akan menjadikan dia bersih, murni, jernih. Tsumma lam ya'mal bihi kana badahiyan jiddan an hadzal ilma la yuthmar. Namun apabila ilmu tersebut tadi yang sudah bisa membersihkan ternyata tidak kita amalkan, ilmu itu kita jadikan sebagai sebuah maklumat saja, pengetahuan saja, sekedar ilmu saja tanpa amalan, maka ini satu hal yang sangat bodoh sekali pada diri kita, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Karena sesungguhnya ilmu itu hakikatnya tidaklah yusmar, tidaklah berbuah. Karena seperti yang sudah kita ketahui, khotifillah yara'akumullah, yang namanya ilmu itu ibarat pohon, amalan itu buahnya. Tapi kalau kita hanya sekedar berilmu tanpa beramal, artinya kita hanya memiliki pohon tanpa ada buahnya. Apa yang bisa dimanfaatkan dari buah tersebut? Wal'iyadzubillah. Kalau tidak ada, kita hasilkan hal yang mendatangkan manfaat untuk umat manusia. Fala budda min ayyaqtarina ma'a hadzal ilmi al-amalu. Maka wajib untuk kita mengiringi setiap ilmu, setiap pengetahuan, setiap maklumat yang kita miliki dengan amalan soleh. Penting. Jangan sekali-kali kita remehkan beramal. Ini poinnya. Bahkan di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu itu menghasilkan amalan. Maka kita harus mengintrospeksi diri, khotifillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rajin mendatangi majelis demi majelis, kok kita masih tidak beramal? Padahal rajin, intensitasnya sering sekali. Tapi kenapa amalan itu seakan-akan sulit untuk kita kerjakan? Introspeksi. Jangan-jangan ilmu yang ada pada diri kita adalah ilmu yang jenis kedua, yang tidak bermanfaat. Wal'iyadzubillah. Kalau sudah ilmu yang tidak bermanfaat, jangankan amalan yang akan dihasilkannya, ketawaduan saja tidak ada. Karena semakin orang berilmu akan semakin rendah hati dia. Ilmu padi, kalau kata orang-orang tua kita, semakin berisi maka semakin merunduk. Itu ilmu yang bermanfaat.
Namun kalau yang kita miliki wal'iyadzubillah adalah ilmu yang tidak bermanfaat, semakin tinggi hati kita dengan ilmu yang kita pelajari. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah terjatuh, orang-orang yang gugur dalam fitnah karena ilmu yang tidak bermanfaatnya, karena kesombongannya. Lihat bagaimana kesombongan Ali Hasan Al-Halabi. Lihat bagaimana kesombongan Abdurrahman Abdul Khaliq. Na'udzubillah min dzalik. Lihat bagaimana kesombongan Ma'bad Al-Juhani yang sebelumnya. Di masa-masa dahulu, di masa-masa sahabah, bahkan Ma'bad Al-Juhani yang membawa pemahaman Al-Qadariyah, yang Umar bin Khattab mengatakan, inni bari'un minhu wa hu bura'a'u minni. Inni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku berlepas diri dari orang ini. Dan para pengikutnya. Dan mereka pun semua berlepas diri dariku. Ilmu yang tidak mendatangkan manfaat adalah ilmu yang na'udzubillah min dzalik tidak menghasilkan amal, tidak menghasilkan tawadhu', tidak menghasilkan kejujuran dan yang seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Jenis ilmu inilah ikhwati fillah yara'akumullah yang seperti kita telah ketahui hadis yang menjadi golongan pertama yang akan disungkurkan wal'iyadzubillah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka jahanam. Bukan penzina, bukan penjudi, bukan siapa-siapa yang berilmu. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, wa yajibu ala ahli ilmi ay yatawallaw tarbiyatan nash'il muslimil jadid ala dawi ma sabata fil kitab wa sunnah. Maka wajib bagi setiap para ulama untuk benar-benar mengambil peran tarbiyah kepada setiap muslim yang memurnikan agamanya karena Allah Subhanahu wa taala, khususnya apalagi dia baru. Ala daw'il ma sabata fil kitab wa sunnah, sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan cahaya apa yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fala yajuzu an nad'an nasa ala ma tawarathuhu min mafahim wa akhta'. Dan tidak pantas, tidak boleh bagi kita orang-orang yang berinteraksi dengan ilmu membiarkan umat manusia berada pada kesalahpahaman mereka. Berada pada kekeliruan-kekeliruan mereka. Ba'duha batilun qata'an bittifaqil a'immah, karena sebahagiannya adalah sebuah kebatilan sesuai dengan kesepakatan para ulama, wa ba'duha mukhtalafun fi, dan sebagiannya lagi ada yang diperselisihkan. Maka poin yang ingin disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah mengenal hidayatul Quran, orang-orang yang telah dekat dengan hidayatul sunnah. Mana andil kita dalam beramal? Kalau sudah beramal, mana andil kita dalam memperhatikan keselamatan saudara-saudara kita yang lainnya? Bukankah kita senang apabila diri kita selamat? Dan hakikat dari seorang mukmin ketika dia ingin dirinya selamat, dia pun ingin orang lain pun selamat. Seperti hadis-hadis yang sudah kita ketahui dalam pembahasan ini. Jangan acuh tak acuh, ikhwati fillah yara'akumullah. Jangan terlalu cuek. Jangan seakan-akan tidak peduli. Jangan nafsi-nafsi, kamu dan aku, anda dan saya. Jangan. Jadilah sebagai orang yang memiliki perhatian. Jadilah bagaimana kondisi Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kondisi Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa memperhatikan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Disebutkan di dalam Al-Adab oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebuah hadis yang menceritakan kepada kita sahabat yang mulia Malik ibn al-Huwairits yang berada pada usia muda ketika itu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam untuk bisa bermulazamah, belajar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam tahu mereka ini adalah para syabab, para pemuda yang sudah berkeluarga, 20 malam di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai seorang Nabiur Rahmah, sebagai seorang Nabi yang penuh dengan kasih sayang, bertanya kepada mereka ini rombongan para pemuda, bagaimana kabar keluarga kalian di rumah? Kami meninggalkannya sudah 20 malam wahai Rasulullah. Maka aku nasihatkan kepada kalian, kembalilah. Kembali pulang ke keluarga kalian, ke istri-istri kalian. Sampaikanlah ilmu yang sudah kalian ambil dariku. Paling tidaknya dalam 20 malam ini. Ajarkanlah mereka apa yang telah kalian pelajari. Maka inilah hadis
yang sering kita dengarkan, wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ikhwati fillah yarhakumullah, perhatian beliau. Beliau tahu para syabab. Beliau tahu bagaimana kondisi para pemuda. 20 hari, 20 malam itu waktu yang lama untuk mereka. Tidak bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Diminta pulang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemana kita, ikhwati fillah yarhakumullah? Pada perhatian kita. Mungkin anak-anak kandung kita. Atau mungkin anak-anak abna' salafiyin. Yang kita terlalu cuek ketika mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan satu hal yang berbahaya misalkan. Dan yang misalnya kita acuh tak acuh. Kemana prinsip salaf dalam memurnikan agama yang kita fahami? Kenapa kita seakan-akan mau menyelamatkan diri kita sendiri saja? Yang penting saya, yang penting aku, yang penting ana. Kemana? Ikhwati fillah yarhakumullah. Perhatian yang seharusnya ada dalam tarbiyah yang ada di tengah-tengah kita. Ikhwati fillah yarhakumullah, dilanjutkan oleh beliau. Faba'da tasfiyati hadhihi al-umur wa idahi ma yajibu al-intilaq wa sayru fihi la budda min tarbiyati an-nash'il jadid ala hadha al-ilm as-sahih. Setelah kemurnian agama itu kita miliki, kita sudah mempelajari Al-Quran, kita pun sudah mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Coba perhatikan generasi setelahnya. Kita ini tidak lama hidup, ikhwati fillah yarhakumullah. Akan ada generasi setelah kita yang meneruskan perjuangan kita. Akan ada mereka di sana yang nantinya juga akan mendapatkan hidayatul Quran, juga akan mendapatkan hidayatul sunnah, juga akan mendapatkan hidayatul fahmi salaf. Dan akan baik keadaan mereka ketika diperhatikan oleh orang-orang yang sebelumnya. Para kudama. Orang-orang yang telah lalu. Orang-orang yang lebih dahulu mengenal dakwah ini. Ini kesempatan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat untuk generasi setelahnya. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan oleh beliau. Wa hadhihi tarbiyah hiya allati satuthmaru lana al-mujtama' al-islami as-safi. Jenis tarbiyah yang semacam inilah yang akan melahirkan kepada kita mujtama', perkumpulan islami yang islami dan sahih. Yang bisa mendatangkan as-safi, yang bersih, yang jernih, benar-benar murni. Bukan jenis-jenis tarbiyah yang akan menghasilkan na'udzubillah min dzalik berbagai macam kepentingan-kepentingan, apalagi duniawiyah. Wal'iyadzubillah. Kepentingan-kepentingan duniawiyah yang tidak akan ada habisnya. Kita selesai dari satu kepentingan, kita akan mencari kepentingan yang lain. Selesai dari kepentingan yang lain, akan ada kepentingan yang ketiga. Dan yang seterusnya. Tidak ada mujtama' al-islami yang safi. Perkumpulan Islam yang benar-benar jernih, benar-benar murni. Yang mereka inginkan adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pendidikan yang semacam inilah, kata beliau, yang bisa memperbaiki keadaan kaum muslimin. Wabittali tuqimu lana daulatul Islam. Setelahnya barulah kita mungkin bisa mendapati negara ini makmur dengan keislaman-keislaman yang baik, dengan keislaman yang sahih, dengan keislaman yang safi, yang murni, yang jauh dari perkara al-bid'ah wad dalalat. Wa biduni hatainil muqaddimatain, dan tanpa ada dua hal ini, at-tarbiyah wa tasfiyah, kata beliau, yastahilu an taquma qa'imatal Islam atau hukmal Islam atau daulatal Islam tanpa tasfiyah dan tarbiyah. Tanpa kita memperhatikan pendidikan, tanpa pula kita na'udzubillah min dzalik memperhatikan tasfiyah murninya agama yang kita yakini, ini yang kita ambil ini, maka mustahil, kata beliau, kita bisa menjadi orang-orang yang akan menegakkan dalam tanda kutip negara Islam. Nah, negara Islam dimulai dari siapa? Negara Islam kita mulai dari diri sendiri. Mana orang-orang, mana pihak-pihak yang katanya khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Dia teriakkan di mimbar-mimbar Jumat. Dia teriakkan di jalan-jalan raya dalam demonstrasinya. Dalam dirimu dulu tegakkan Islam. Bagaimana keadaanmu bisa menegakkan Islam ataukah tidak? Keluarga kecilmu dulu. Kondisikan apakah benar-benar bisa.
Al-Quranul Karim dibaca setiap hari padanya. Kalau tidak bisa itu dipraktekkan, maka jauh panggang dari api. Tidak akan mungkin khilafah Islamiyah ditegakkan dalam kondisi kita sendiri. Yang berkoar-koar tentang hal tersebut, wal'iyadzubillah, merupakan orang yang paling depan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka hukmul Islam, kata beliau, daulatul Islam, qaimatul Islam, apa-apa yang berkaitan dengan al-Islam tidak akan mungkin bisa kita gapai, wal'iyadzubillah, ketika semua itu tidak kita lewati. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkait dengan prinsip salaf dalam memurnikan agama ini adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, yang mana beliau menyampaikan dalam sebuah nasihatnya, iyyakum wa ashabar ra'i, hati-hati kalian dari orang-orang yang suka berpendapat. Ashabar ra'i di sini artinya orang-orang yang suka berpendapat, tapi pendapatnya itu tidak dilandasi dengan asarus salaf, seenak fikirannya saja. Apa yang mau dia simpulkan, apa yang mau dia gariskan, apa yang mau dia ungkapkan, itulah yang jadi ungkapannya, wal'iyadzubillah. Fa'innahum a'da' sunan. Karena mereka ashabur ra'i tadi, orang-orang yang gemar menyampaikan pendapatnya di luar pendapat Al-Quran, di luar pendapat As-Sunnah, di luar pendapat para ulama. Hanya pendapatnya dia ingin dimenangkan, apalagi ingin sampai dipraktekkan di seluruh Nusantara, wal'iyadzubillah. Mereka hakikatnya adalah a'da'us sunan, musuh-musuhnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ayatumul ahadith ayyahfaduha. Mereka terlalaikan untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu birra'i fadallu wa adallu. Dan ketika mereka menyimpulkan hanya dengan logika-logika saja, nalar-nalar fikiran saja yang katanya akal sempurna tersebut, mereka akan dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan orang lain. Ikhwati fillah yarahkumullah, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ketika beliau memberikan nasihat kepada sang putra yang ketika itu memakai cincin yang sangat mewah yang terbuat dari perak dalam sebuah riwayat. Dikirimkan dari Umar bin Abdul Aziz kepada Ananda. Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Ketika nasihat itu diberikan kepada beliau, Ananda dari Umar bin Abdul Aziz, diletakkan cincin tersebut dan diberikan kepada Baitulmalil Muslimin. Manfaatkan untuk kesejahteraan kaum muslimin. Ikhwati fillah yarahkumullah, kadar diri. Terkadang orang-orang itu memiliki magrurun nafs, al-ightirar bi anfusihim, tertipu dengan kondisi dirinya. Yang mungkin merasa sudah berada di na'udzubillah min dzalik, di sebuah tingkatan yang dia memiliki sekian banyak masyayikh, sekian banyak guru, sekian banyak hafalan mungkin, sekian banyak ilmu yang telah dia kuasai, yang telah dia selesaikan, dan yang seterusnya. Akhirnya dia magrur. Akhirnya dia tertipu, wal'iyadzubillah. Yang artinya ketika dia sudah menjadi orang yang tertipu, sudah lupa akan kadar dirinya, apa yang mau diharapkan? Kalau ada sudah seorang yang tidak mengetahui kadar dirinya, tidak mengenal kadar dirinya, kebaikan apa yang mau diharapkan? Ikhwati fillah yarahkumullah. Terlebih kadar diri sebagai seorang yang mungkin memiliki banyak kelemahan, yang mungkin memiliki banyak kekurangan. Dan itulah hakikat kita. Mau sebanyak apapun hafalan Al-Quran yang kita miliki, semungkin apapun hafalan Al-Quran yang kita miliki, sebanyak apapun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita hafalkan, khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dengan kemahalemahan. Apa yang mau kita sombongkan? Ikhwati fillah yarahkumullah. Kepandaian dia dalam menyampaikan sebuah materi misalkan. Kepandaian dia dalam berbicara dengan guru-gurunya dari kalangan para masyayikh dan yang seterusnya. Bukan keunggulan. Berapa banyak orang di luar sana yang lebih pandai darinya tapi tidak maghrur binafsih. Tidak lantas menjadi orang yang tertipu, na'udzubillah min dzalik, dengan kemampuan dirinya. Lihatlah orang-orang yang di atas sana. Masih ada para ulama yang jauh lebih baik kondisinya daripada kita. Thayyib, kalau kita anggap tidak ada para ulama yang lebih baik daripada kita, lihat para ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apakah engkau mau merasa lebih hebat dari Abu Bakar As-Siddiq? Yang turun ayat kepada beliau terkait dengan kebersamaan bersama baginda alaihi salatu wassalam.
Lihat kondisi ashab Rasulullah radhiyallahu taala anhum jami'an. Untuk kita menjadi orang yang tahu kadar diri. Kalau memang sulit mengobati diri ini. Kenapa terlalu jumawa? Kenapa terlalu sombong? Kenapa terlalu menganggap bahwa diri ini adalah orang yang paling. Harus paling didengarkan. Paling na'udzubillah min zalik. Dituruti kemauannya. Paling dianggap kedudukannya, paling, na'udzubillah. Allahumma sallim. Rahimallahu mra'an, arafa qadra nafsihi. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Tidak semua orang harus mengikuti apa yang kita inginkan. Orang-orang memiliki pilihan. Orang-orang pun memiliki apa yang dia mau. Dari pilihan-pilihan ilmu fikih, pilihan-pilihan ilmu yang bisa ada khilaf di dalamnya, perselisihan demi perselisihan yang masih dianggap boleh dalam keterangan para ulama. Kenapa kita harus memaksakan satu pendapat pada fulan? Kenapa kita harus memaksakan pendapat yang ini kepada si Allah? Silahkan pilih, bebas. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula al-Imam atau sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah menyampaikan, inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi' wa lan nadilla ma tamassakna bil athar. Sesungguhnya kita itu memiliki tugas untuk sekedar, dalam tanda kutip, mengikuti. Sudah, tugas kita itu mengikuti. Tugas kita itu mengikuti apa yang telah ditelusuri oleh para salaf. Wala nabtadi, wala nabtadi', bukan membuat perkara-perkara yang baru. Walan nadhilla, dan kita tidak akan tersesat ketika kita benar-benar berpegang teguh dengan asar dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan para sahabat yang menjadi murid-murid khusus dari baginda alaihi salatu wassalam, menjadi satu hal yang perlu kita cermati bersama dalam kemurnian agama kita. Ikhwati fillah ra'akumullah. Maka ketika ada pihak-pihak yang sampai kepada pencelaan kepada ashab Rasulullah, faghsil yadaka min, jauhkan diri kita dari orang-orang tersebut. Kalau sudah ada sahabat yang dicela oleh si fulan, kalau sudah ada sahabat yang dicela oleh si Allah, maka jauhkan. Jangan kita kejar keselamatan pada orang tersebut. Tidak akan ada. Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia-manusia terbaik yang apabila kita pegang teguh asarnya, maka kita tidak akan tersesat sesuai dengan hadis yang sudah kita bahas di sesi pertama tadi. Qala al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i rahimahullah pun mengatakan, "Alaika bi asari man salaf. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuha bil qaul." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan asar dari ulama as-salaf, dari ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan hati-hati kalian dari pendapat-pendapat ar-rijal, orang-orang tertentu, individu-individu tertentu, wa in zakhrafuha bil qawli. Walaupun mereka menghiasi pendapat tersebut, ucapan tersebut dengan sesuatu yang sangat indah. Fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqin mustaqim. Karena sesungguhnya perkara itu akan terlihat sangat jelas, akan terlihat sangat terang benderang ketika engkau berada pada jalan yang lurus. Maka nasihat utamanya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, bagaimana kita bisa bersabar di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Kalau sudah kita berada di atas siratal mustaqim, semuanya akan terlihat terang benderang. Kita di situ akan melihat. Kita di situ akan mendapati, oh ternyata ajaran-ajaran Al-Qadariyah adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oh ternyata akidah Al-Jabriyah, Al-Mu'tazilah, dan yang seterusnya adalah akidah yang sangat jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula fahmi salaf. Asal kita berada di tariqil mustaqim. Tapi seandainya kita tidak berada pada tariqil mustaqim, semuanya akan kabur. Yang muncul adalah was-was. Jangan-jangan saya berada di atas kesesatan. Jangan-jangan saya berada di atas kebatilan. Jangan-jangan dan jangan-jangan terus. Karena dia tidak tenang dengan siratal mustaqim yang dia yakini. Artinya dia sedang berada pada keraguan-raguan. Karena kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kalau kita berada di atas siratal mustaqim, di atas tariqal haq, semuanya terang.
mana yang salah, mana yang benar akan terlihat jata, akan terlihat jelas. Ya khotifillah ya ra'akumullah. Kemurnian Islam, kemurnian sunnah, kemurnian fahmus salaf membimbing kita untuk bisa menilai mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar-benar di atas al-haq. Tidak akan goyang kita. Tetap istiqamah di atas bimbingan-bimbingan para ulama. Al-kibar, ar-rasikhuna fil ilm. Ikhwati fillah yara'akumullah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pun menyatakan, innamad dinu bil athar. Hakikat dari agama ini adalah athar. Yang sudah kita isyaratkan di sesi pertama tadi. Bahkan beliau pun mengatakan yambaghi lirrajuli alla yahukka ra'sahu illa bi atharin. Sudah sepantasnya bagi seseorang untuk tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan athar. Bayangkan. Hanya perkara yang ringan. Sekedar menggaruk kepala. Tapi apa yang diajarkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala al-muhaddits. Kalau orang itu ingin menjadi manusia yang terbaik, sudah sepantasnya yang dia lakukan, gerak-gerik yang dia kerjakan, tidaklah dia lakukan kecuali dengan al-athar. Benar-benar di atas apa yang telah dilakukan oleh mereka, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan, kanu yaqulun, dahulu mereka menyimpulkan, idza kana ar-rajulu 'ala al-athar fahuwa 'ala at-tariq. Apabila ada seorang yang berada di atas athar, dia memurnikan agamanya karena Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan fahmus salaf, maka dia berada di atas jalan kebenaran. Ikhwati fillah yara'akumullah. Sudah menjadi sebuah ketetapan. Sudah menjadi sebuah sunnatullah. Ketika kita berada di atas at-tariq, yakni tariqul haq. Ketika kita berada di atas siratal mustaqim, akan ada pihak-pihak yang menyudutkan kita. Akan ada pihak-pihak yang menjadikan kita sebagai target sasaran utamanya untuk dijatuhkan, untuk dihinakan dan yang semisalnya. Akan ada. Tidak mungkin kita selamat dari makar-makar dan tipu daya tersebut. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang sudah kita ketahui bersama, dianggap sebagai tukang sihir, dianggap sebagai orang gila, naudzubillah min dzalik, bahkan sampai beliau diludahi, bahkan kotoran perut unta diletakkan di punggung beliau ketika beliau bersujud. Wal iyadzu billah, Allahumma sallim sallim. Itu sunnatullah, itu sebuah ketetapan. Maka yang dilewati oleh seorang yang berada di atas sirat, jalan yang dilewati oleh kita yang berada di atas at-tariq al-haq adalah jalan-jalan yang berliku, jalan-jalan yang penuh dengan duri, jalan-jalan yang penuh dengan tantangan. Maka apa kuncinya agar kita terus berada pada kemurnian agama kita? As-sabrus sabr. Mau tidak mau. Jadikan sabar sebagai penolong kita. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, meminta tolonglah kalian, minta tolonglah dengan kesabaran, minta tolonglah dengan salat. Kalau kita bersabar, ikhwati fillah yara'akumullah, semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari ketetapan-ketetapan yang buruk akan menjadi ringan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, asal kita mau bersabar. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Kalau sudah ada seorang yang berada di atas asar dengan berbagai macam gangguannya, ketahuilah. Dia berada di atas tariq. Dia berada di atas al-haq. Itulah yang berada di atas kebenaran. Jangan kalian ragukan lagi. Jangan-jangan mereka demikian dan demikian. Jangan-jangan lagi. Was-was syayatin. Kembali lagi syaitan akan mempengaruhi kita. Kembali lagi syaitan akan tertawa riang gembira. Wal'iyadzubillah ketika kita ragu di atas al-haq tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Imam Utsman Ibn Hadir Al-Azdi rahimahullahu taala pernah menceritakan bahwa beliau sempat berkunjung kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka beliau mengatakan, "Ausini." Yani Al-Imam Utsman Ibn Hadir Al-Azdi rahimahullah menyampaikan, berikanlah wasiat kepadaku wahai Abdullah bin Abbas.
Maka beliau radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, alaika bil istiqamah. Wajib atasmu untuk beristiqamah. Ittabi' wa la tabtadi'. Ikutilah dan jangan engkau mengada-ada. Ittabi'il athar al-awwal. Ikutilah jalan yang pertama, generasi yang paling pertama, generasi emas dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita fahami. Wala tabtadi'. Dan janganlah engkau membuat perkara-perkara yang baru. Nasihat yang ringkas, namun memiliki kandungan yang sangat mulia, sangat agung. Ikhwati fillah yara'akumullah. Alaika bil istiqamah. Wajib atas kita untuk beristiqamah. Maka pelajaran pentingnya apa? Istiqamah merupakan satu hal yang berat. Menjaga itu lebih sulit daripada mendapatkan. Itu kaedahnya. Kita menjaga kesehatan lebih sulit daripada kita mendapatkan kesehatan. Menjaga hidayah, menjaga amalan soleh lebih sulit daripada kita mendapatkan. Kalau kita mendapatkan mungkin 1-2 nasihat orang yang cinta kepada kita, dengar, kita dapatkan hidayatus sunnah tersebut. Tapi setelah berada dalam dairatus sunnah, apakah selesai? Oh belum. Itu justru awal perjuangan kita. Dalam mempertahankan istiqamah berat, ikhwati fillah yara'akumullah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Di masa Nabi alaihi salatu wasallam bahkan butuh tetesan-tetesan darah. Masa Nasrullah, kata para sahabat, kita mau lebih hebat dari para sahabat? Para sahabat saja dengan perjuangan yang luar biasa tersebut masih merasakan keberatan, masih merasakan kesulitan sampai keluar ucapan dari kalangan ashabu Rasulillah radhiyallahu taala anhum jami'an. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Berat, ikhwati fillah yara'akumullah, istiqamah. Jangan kita anggap alaika bil istiqamah biasa-biasa saja. Oh tidak. Ini nasihat yang sangat ringkas tapi sangat mengandung makna yang mulia. Wajib atasmu untuk beristiqamah, menjaga jauh lebih berat daripada mendapatkan. Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Imam Isam Ibnu Yusuf rahimahullahu taala pernah menyampaikan, alaikum bil athar wa iyyakum war-ra'i fa inna ashabar ra'i a'da'us sunnah. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan athar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentunya. Hati-hati kalian dari pendapat-pendapat tersebut. Karena sesungguhnya orang-orang yang hanya mengandalkan pendapat-pendapatnya adalah musuh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ayatumul ahadits ayyahfaduha. Mereka pun melalaikan dari menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna wa in wa araita atau wa araitu la yakunu ilman. Karena sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pendapat. Kalau seandainya demikian, pendapat si fulan bagaimana? Kalau apa pendapatmu tentang ini? Ara'aita, bagaimana pendapatmu tentang ini? Dan yang seterusnya. Itu bukan ilmu, kata Imam Isam Ibnu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Ilmu itu apa yang kita nukilkan dari Al-Quran, sunnah, dan pemahaman salaf. Bukan pendapat-pendapat si A, bukan pendapat-pendapat si B. Maka kembali kepada poinnya tadi, ikhwati fillah yara'akumullah, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Na'udzubillah min dzalik, dalam memposisikan selain 3 hal ini. Selain Al-Quran, selain As-Sunnah, dan selain Ashab Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang nantinya akan mereka wariskan terus kepada a'immah di zamannya, sampai pada ulama al-kibar, ar-rasikhin di zaman kita sekarang. Maka jangan kita terlalu berlebihan menyikapi mereka. Atau bersikap dengan mereka. Karena dilihat sebagai seorang yang luar biasa dalam mempelajari Al-Quran, atau dalam menghafalkan hadis, atau dalam menyampaikan materi demi materi, dan yang seterusnya, akhirnya kita tertipu, tersilaukan. Hati-hati. Timbanglah dulu dengan timbangan Al-Quran. Timbang dulu kemurnian akidahnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Timbang dulu kemurnian agamanya dengan Al-Quran, Sunnah, dan fahmi salaf. Jangan sampai menjadi orang yang mudah tersilaukan. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Syarik Ibn Abdullah An-Nakhai rahimahullahu taala pun menyampaikan asaru fihi ba'dud dha'af. Sebuah asar, sebuah riwayat yang di dalamnya terdapat sedikit dha'af, kelemahan. Ahabbu ilayya min ra'yihim. Lebih aku sukai
dari pendapat-pendapat mereka. Kita harus sadar, kalau sudah ada orang yang gemar berpendapat, gemar menyimpulkan, dan yang seterusnya, hati-hati. Kemana Al-Quran dibuatnya? Kemana sunnah Nabi SAW? Kemana kemurnian akidah yang diwariskan oleh para ulama? Dibawa olehnya. Seakan-akan pendapat kulah yang harus dituakan, pendapat kulah yang harus didengarkan, dan yang semisal itu. Bahkan Syarik Ibnu Abdullah An-Nakhai menyampaikan asar yang lemah, itu masih aku suka, lebih aku sukai. Masih lebih aku sukai dibandingkan dengan ra'i, pendapat-pendapat mereka. Bahkan yang semakna dengan ini pula, Al-Imam Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah menanyakan kepada sang ayahanda, rajulun waqa'at lahu mas'alah. Wa fil baladi rajulun min ahli hadis fihi dha'af. Wahai imam, wahai ayahandaku, ada seorang yang mempelajari sebuah permasalahan, sebuah ilmu. Dan di kesempatan yang sama di negara tersebut ada seorang dari kalangan ahlul hadis, namun dia memiliki sedikit kelemahan. Ada pula faqihun min ahli ra'i. Ada seorang faqih, ada seorang yang dianggap sebagai ahlu fikih, tapi dia gemar mengeluarkan pendapat-pendapatnya saja. Tidak mengambil pendapat dari ulama as-salaf. Maka ini sebuah pertanyaan yang kita simpulkan bagaimana kondisi sang putra, Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini ada sebuah permasalahan, wahai ayahandaku. Dihadapkanlah kepada dua orang. Ada seorang yang dari kalangan ahlul hadis, namun ada kelemahan sedikit. Yang kedua, ada seorang dari kalangan ahlu fikih, tapi dia gemar berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Ayyuhuma yas'al. Maka orang ini tadi, yang memiliki sebuah permasalahan, kepada siapa dari dua model orang ini? Apakah ahlul hadis yang memiliki kelemahan, ataukah kepada ahli fikih yang memang ahlinya? Tapi dia lebih mengedepankan ra'inya, pendapatnya. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan tegas menyampaikan, la yas'alu ahlar ra'i. Jangan sampai orang tersebut bertanya kepada si ahli berpendapat. Ahli fikih yang tadi suka mengemukakan pendapatnya, jangan bertanya kepadanya. Dha'iful hadis, seorang perawi yang lemah periwayatan hadisnya, khairun, lebih baik min qawiyyir ra'i. Daripada orang yang berpendapat, walaupun pendapatnya, luar biasa, cemerlang. Tapi selama dia hasilkan, dia telurkan, na'udzubillah min dzalik, hanya dari pendapatnya, tanpa melihat dari apa yang ada di sisi para ulama salaf, sudah. Jangan tertipu. Lebih baik mengambil hadis yang lemah, daripada mengambil pendapat-pendapat mereka. Ini lihat perbandingan yang disampaikan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, demikian pula tadi Al-Imam An-Nakhai rahimahullah, terkait dengan hadis yang lemah dengan pendapat seseorang. Jangan sampai kita terbawa syubhat sebagian ahlud dullal yang menyampaikan ini hadis yang dhaif. Di sini pun ada hadis yang dhaif dari landasan amaliyah yang kami amalkan. Daripada pendapat orang, maka hadis dhaif inilah yang kita jadikan sebagai sandaran beramal. Mungkin dengan zikir jamaahnya mereka, yasinannya, dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang sudah kita ketahui kemungkarannya. Kalau ini kondisinya berbeda. Karena yang disandingkan hadis dhaif tersebut bukanlah, yang disandingkan dengan hadis dhaif tersebut bukanlah pendapat seorang alim. Tapi yang disandingkan dengan hadis dhaif tersebut adalah hadis yang sahih. Kalau sudah ada hadis yang sahih, sama seperti Al-Quran hukumnya. Mau tidak mau kita mengambil sam'an wa ta'atan. Tapi kalau hanya pendapat seorang alim, apalagi jauh dari bimbingan Al-Quran, apalagi ketika dia menyampaikan pendapatnya, nasihatnya, menyebabkan sekian banyak perpecahan, sekian banyak fitnah, sekian banyak perselisihan, apa yang mau didengarkan? Akhwati-fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin dalam kita menghormati para ulama, ini penting untuk kita pahami bersama. Para ulama kita hormati, naam.
Wa alfu na'am. Para ulama adalah orang-orang pihak-pihak, terlebih al-kibar, ar-rasikhun, yang memang harus benar-benar kita hormati, kita tauqir, kita berikan ihtiram kepada mereka. Namun kembali kepada ucapan yang sedang kita bahas. Apakah dari A sampai Z-nya wajib untuk diambil? Maka jawabannya tidak. Yang wajib diambil dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhirnya, adalah Al-Quran, Sunnah, ala fahmi salaf itu. Maka ketika sampai kepada kita pendapat demi pendapat, na'udzubillah min dzalik, yang mana pendapat tersebut mendatangkan hal-hal yang berbeda dari bimbingan Al-Quran, dari bimbingan As-Sunnah, maka mohon maaf kita tidak bisa mengambil bimbingan tersebut. Dan inilah akidah ahli sunnah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkultuskan para ulama adalah sebuah kesesatan yang sangat nyata. Ingat, mengkultuskan para ulama, ahlul ilm. Kita memuliakan mereka, na'am, mentaukir mereka, na'am, wa alfu na'am. Tapi sampai pada tingkatan mengkultuskan, la. Hati-hati ikhwati fillah yara'akumullah. Sekarang ini digiring. Kita salafiyun, ahlu sunnati wal jamaah, seakan-akan kita harus menjadi seorang salafi yang mengambil pendapat alim fulani. Ketika pendapat alim fulani tersebut tidak kita ambil, kita bukanlah seorang salafi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala, syekhuna hafidhullah wa ra'ah, menjadi seorang alim rabbani di masa kita sekarang yang membimbing kita dalam permasalahan-permasalahan yang demikian. Memaksa, ilzam, mewajibkan orang-orang untuk ikut dengan pendapat yang dia miliki, untuk mengikuti arahan yang dia miliki, bukan bahagian dari sunnah. Bukan bahagian dari warisan akidah yang diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendapati pendapat-pendapat tersebut sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an, sesuai dengan bimbingan As-Sunnah, bahkan di atas ilmu syar'i. Misalkan seorang mendapatkan bimbingan untuk tawadhu, maka ala ra'si wal 'ain, tetap kita wajib untuk mengikutinya. Tidak boleh sama sekali untuk na'udzubillah min dzalik kita tolak. Kenapa? Karena pendapatnya alim fulan. Nah, ini salah paham artinya dari apa yang sedang kita bahas. Tapi yang sedang kita bahas adalah pendapat-pendapat yang nyeleneh. Pendapat-pendapat yang tidak dilandasi dengan ungkapan ulama salaf yang terdahulu. Kalau itu terlalu jauh, tidak dilandasi dengan ulama al-kibar yang ada di masa kita sekarang. Ulama al-kibar tidak memberikan arahan tersebut. Ulama al-kibar tidak menyampaikan alasan yang demikian. Nasihat demi nasihatnya berbanding jauh dengan apa yang disampaikannya, maka tidak mungkin. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara at-tauqir dengan at-taqdis. Hati-hati. Tauqir menghormati. Meletakkan posisi penghormatan kita sesuai pada tempatnya. Dan kalau taukir ini berlebih-lebihan, masuklah kepada poin at-taqdis. Nabi alaihi salatu wassalam ketika sampai kepada beliau kekhawatiran akan disembah sebagai ilah, sesembahan, maka beliau menyampaikan peringatannya ketika akan wafat. Karena beliau tidak ingin menjadi sosok yang dilebih-lebihkan, sampai dikultuskan, sampai disatukan, disamakan derajatnya dengan derajat ilahiyah. Wal'iyadzubillah, ditanbih, diperingatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan itulah bimbingan nabawi at-tarbiyah yang sampai kepada kita itu demikian. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ternukil dari ucapan Al-Imamu Ibnu Yahya rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, laisa tariqu aqsat ilal jannati min tariqi man salaka athar. Tidak ada jalan yang lebih mudah
untuk kita cepat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, melainkan jalan yang kita telusuri bersama dengan para sahabat. Al-athar, itu jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Ketika para sahabat sudah menyampaikan bimbingannya, ketika para sahabat sudah menyampaikan arahannya, maka inilah yang bisa menjadi sumber keselamatan kita. Apalagi ijma', apalagi kesepakatan para sahabat menyampaikan hal yang sama. Bahwa bimbingan dalam perkara ini demikian dan demikian. Bimbingan dalam perkara fulani demikian dan demikian. Maka itulah yang menjadi sebuah jalan keselamatan. Bahkan disebutkan oleh beliau rahimahullah sebagai jalan pintas. Jalan yang paling mudah untuk seorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf rahimahullahu ta'ala pun menyampaikan, Allah fi nafsik. Perhatikan diri-diri kalian. Ini sebuah ungkapan yang biasa diungkapkan oleh bangsa Arab ketika menyampaikan sesuatu yang penting. Allah. Maksudnya apa? Perhatikan. Nafsik, dirimu perhatikan. Apa yang akan kami perhatikan wahai imam? Alaika bil athari wa ashabil athar. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan asar dan orang-orang yang memegang asar tersebut. Jalan yang ditelusuri oleh para sahabat, diikuti oleh para ulama at-tabi'in. Kita pegang jalannya para ulama at-tabi'in. Jalannya para tabi'in dipegang erat dengan jalannya atba'at tabi'in. Kita pegang para ulama atba'at tabi'in. Jalannya para ulama atba'at tabi'in terus diwariskan kepada para a'immah. Sampai ke zaman kita para ulama al-kibar. Itu jalan yang kita pegang kuat-kuat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Fa inna ad-dina innama huwa at-taqlid wat-taqlid. Beliau menyampaikan alaika bil athar wa ashabil athar wat-taqlid. Wajib atasmu untuk berpegang teguh dengan asar. Wajib atasmu dengan orang-orang yang juga berpegang teguh dengan asar tersebut tadi. Para ulama yang ada sampai di zaman kita sekarang. Walhamdulillah. Yang berada di kota Madinah ada Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Yang masih hidup. Itu deretan dari kalangan ulama al-kibar. Demikian pula di kota Riyadh ada Syekhuna Salih bin Fauzan al-Fauzan. Yang berada di kota Riyadh. Demikian pula ada Syekh Salih al-Syekh. Itu dari bahagian ulama al-kibar. Yang masih hidup di masa kita sekarang. Karya-karya ilmiah yang ada di tengah-tengah mereka. Ambil, pelajari. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Di dalamnya terdapat berbagai macam faedah. Di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu. Para ulama yang telah wafat. Di masa kita sekarang ada Syekhuna al-Jabiri. Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman. Syekhuna Ali ibn Nasir al-Faqihi. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Juga memiliki asar-asar yang baik dalam karya-karya tulis beliau. Yang luar biasa ketika kita fokus dalam mengambil karya-karya ilmiah tersebut yang mereka tentunya mewariskan dari para guru mereka, para ulama. Maka kita akan mendapatkan faedah yang sangat luar biasa. Alaika bil athar wa ashabil athar. Ini ashabil athar. Nama-nama yang sudah kita sebutkan dari kibar a'immah di zaman kita sekarang. Tak luput dari penyebutan Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kesehatan beliau. Hafidhahullah wa ra'ah. Kita fokus dalam apa yang disampaikan oleh beliau. Bahkan Syekh Rabi' pun mengajarkan. Kalau kalian dapati dalam karya-karyaku kesalahan, sampaikan. Aku akan berbesar hati. Aku akan menjadi orang yang berbesar hati untuk mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Mudah bagi seorang muslim untuk rujuk ketika dia memiliki sebuah kesalahan. Seorang muslim bukan orang yang berat untuk rujuk. Apalagi sudah diminta. Apalagi sudah dinasihatkan secara khusus. Untuk dia rujuk dari poin-poin kesalahan yang ada. Akhwati fillah ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan. Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Untuk kita berpegang teguh dengan asar. Dengan ashabil asar. Wat taqlid. Dan kita pun taklid. Taklid yang terpuji. Karena taklid terbagi menjadi dua. Seperti yang sudah kita ketahui. Ada fanatik buta. Taklid a'ma. Ta'assub al-madhabi. Yang berkaitan dengan hal-hal yang tercela. Wal'iyadzubillah. Ada taklid yang membuh. Yang memang diperbolehkan terpuji. Fa inna ad-dina innama huwa taklid. Hakikat dari
agama ini adalah, kata beliau rahimahullah, at-taqlid, mengikuti, yakni maksudnya lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in. Maksudnya mengikuti siapa? Mengikuti Nabi. Taklid kepada siapa? Taklid kepada Nabi. Ini yang harus kita taklid, bukan taklid kepada ulama. Bukan taklid kepada imam-imam tertentu. Taklid kepada Imam Syafi'i. Apapun ucapan Imam Syafi'i kita ambil. Mau benar, mau salah. Keliru. Itu masuk kepada taklid yang tercela. Taklid kepada Imam Ahmad pun juga tidak boleh. Demikian dilakukan. Yang benar, yang salah akan diambil. Yukhad wa yurad. Semua orang bisa diterima, bisa ditolak. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, harus kita fahami dengan baik ini. Taklid yang diperbolehkan adalah taklid kepada beliau alaihi salatu wassalam dan taklid kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa man qablana lam yad'una fi labsin, dan orang-orang yang sebelum kita, generasi-generasi sebelum kita, tidaklah meninggalkan kita dalam keraguan, dalam keabu-abuan. Jelas Nabi SAW seperti yang sudah kita bahas tadi pada sesi yang pertama. Mahajjasil bayda, lailuha kanahariha, terang benderang. Apalagi tadi ucapan imam dari kalangan a'immatus salaf yang menunjukkan kepada kita orang yang berada di atas sirat, berada di atas thariq adalah orang yang berada di atas keterangan benderangan. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala yang jali. Jelas dia, tidak ragu lagi mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada syubhat pada dirinya, tidak ada keraguan. Bahwa haula al-mubtadi'ah dari kalangan al-qadariyah, haula al-khawarij mubtadi'ah. Demikian pula al-qadariyah, demikian pula al-mu'tazilah, al-jabriyah, dan sekte-sekte yang lainnya, apalagi rafidah, apalagi al-haddadiyah. Jelas al-mubtadi'ah. Khati fillah ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sebelum kami, kata beliau, kata Imam Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf, generasi sebelum kami tidaklah meninggalkan kita di dalam keraguan-raguan, keabu-abuan, tidak. Faqallidhum, maka ikutilah mereka, wastarih, istirahatlah. Istirahat, ikhwati fillah ya ra'akumullah, tidak usah sibuk mencari sesuatu yang tidak ada. Wastarih wala tajawaz al-athar wa ahlal athar. Ya Rabb, ni'mal athar. Istirahatlah. Dan jangan engkau melewati al-athar, riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat. Jangan pula melewati ahli al-athar, mereka para ulama yang ada di masa kita sekarang, ulama al-kibar. Jangan melewati bimbingan-bimbingan mereka. Sudah aman, istirah, kita beristirahat, tenang. Tidak perlu khawatir dengan apapun. Khawati fillah ya ra'akumullah, kalau kita mau sadar dalam da'watus salafiyah kita sedang beristirahat. Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair menyampaikan sebuah faedah yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini. Hakikat orang-orang yang berada dalam naungan da'watus salafiyah, kita sedang beristirahat, kata beliau, tahta dhillis salafiyah, nastarih tahta dhillis salafiyah. Kita ini pada hakikatnya sedang beristirahat di bawah naungan da'watus salafiyah. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin, hadanallahu wa iyahum, yang belum mengenal da'watus salafiyah, betapa besarnya usaha mereka. Ada sholat ribuan rakaat, ada zikir ribuan kali, dan yang seterusnya. Belum lagi puasa mutih, belum lagi sholat ini. Wah, luar biasa. Amalia-amalia yang sebenarnya tidak ada dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, seperti yang ma'ruf keadaannya di tengah-tengah kita. Apakah kita tidak melihat bahwa kita sedang berada pada peristirahatan yang sangat nyaman, ikhwati fillah ya ra'akumullah? Tastarih tahta zilli da'watis salafiyah. Kita ini hakikatnya sedang beristirahat di bawah naungan salaf. Maka ucapan Al-Imamul Hasan pun demikian. Qallidhum wastarih. Sudah. Serahkan kepada mereka. Tenang. Tinggal kita mengikuti dan istirahat. Sudah. Mau buat inovasi baru? Nggak perlu. Mau cari bimbingan baru? Nggak perlu. Sudah ada bimbingan dari ulama al-kibar. Walhamdulillah. Mau cari pendapat yang... Nah, tidak perlu cari pendapat yang lain. Sudah ada pendapat dari Abdullah bin Abbas. Tenang. Istirahat. Itulah dakwah yang murni. Itulah dakwah Islam yang benar-benar akan mendatangkan keselamatan untuk kita. Ya khudi fillah ya ra'akumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah pun
menyampaikan nasihatnya, alaikum bi ashabil athari was sunan. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan ashabal athar dan sunan. Mereka yang berpegang teguh dengan athar dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sunnatu indana athar, yang sudah kita nukilkan dari ucapan al-Imam Ahmad pula rahimahullahu taala. Ikhwati fillah ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari dalam prinsip salaf. Prinsip salaf dalam memurnikan agama. Kembali kepada pemahaman yang sahih dan menjauhi pemahaman yang saqim. Pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang tidak sejalan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, pendapat-pendapat yang tidak sejalan dengan bimbingan ulama al-kibar, tidak perlu didengarkan. Abaikan saja. Dan pasti akan ada pihak-pihak yang tidak senang dengan sikap kita tersebut. Biarkan. Tuduhan demi tuduhan datang. Biarkan. Tidak perlu kita sampaikan pembelaan diri, klarifikasi, dan yang seterusnya. Biarkan. Perbaiki hubungan kita dengan sesama ikhwah, perbaiki hubungan kita dengan para ulama kita. Walhamdulillah, selanjutnya terus berjalan dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan yang paling penting dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan berada pada posisi rahmat Allah di mana? Kalau kita dekat dengannya, kita akan dibimbing terus. Tapi kalau na'udzubillah min dzalik, kita jauh darinya Subhanahu wa taala, ada saja yang mengakibatkan kita masuk ke dalam firman-Nya Jalla wa Ala wal iyadzu billah, ala fil fitnati saqatu, akan ada orang-orang yang berguguran di dalam masa-masa fitnah wal iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhakumullah, semangatlah terus dalam bertalabul ilm. Ini jalan keselamatan. Semangat terus menghadiri kajian demi kajian. Semangat terus dalam mengambil faedah-faedah ilmiah dari kalangan asatidzah kita hafizahumullah wa ra'ahum. Mereka alal jaddah. Mereka berada di atas bimbingan Al-Quran. Mereka berada di atas bimbingan As-Sunnah. Mereka berada di atas bimbingan ulama. Walhamdulillah. Maka janganlah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak penting. Sekali lagi, akan ada suara-suara sumbang sampai kepada kita. Khalihim. Biarkan. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk diri kita dan untuk umat manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keselamatanlah yang akan kita dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.